iku madharatun nyucekake ya ndak apa-apa toharoh ya ndak apa. Iku madharatun nyucekake lil qulubi maring pira-pira ati. Salat merupakan sarana untuk menyucikan, membersihkan hati dari penyakit-penyakit batin. Mengapa? Karena di dalam sholat terdapat nilai-nilai khudu', DP-DP, merendahkan hati di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa hina, remuk redamnya hati, memerlukan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, idhtirar, melarikan segalanya hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mepet kepepet, idhtirar. Jadi dirinya merasa hina, tidak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa, sehingga dilarikan hanya kepada Allah. Itu namanya idhtirar. Dan itu termasuk etika dikabulkannya doa idhtirar, mepet kepepet katanya Hadratus Syekh. Oleh karena itu sholat adalah madharah lil qulub, sebagai sarana untuk mensucikan hati. Wastiftahun lan amrih buka libabil huyubi maring lawange. Wastiftahun lan amrih buka libabil huyubi maring lawange pira-pira perkara kang gaib. Ini natijah yang kedua, bahwa sholat ini adalah akan membukakan kesadaran, bisa menemukan keagungan dan kebesarannya Allah, asroril malakut wa asroril jabarut. Alam malakut itu kan bisa ditemukan dengan hati, tidak dengan panca indera. Itu nataid ataupun hikmah aksiologi ya, yang kedua dari sholat. As-sholatu tawi sholat iku mahalun munajah, panggonane bebisik. Sholat itu tempatnya munajat, matur datang Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggih ya Allah, hanya padamu kami menyembah dan hanya padamu kami minta pertolongan. Iyyaka munajat, berbisik, mukalamah, omong-omongan sama Allah. Termasuk munajat, bacaan-bacaan tasbih, Rabbana lakal hamdu. Itu natijah yang ketiga. Wa ma'danul musafati, lan abad ma'dan itu tambang, lan panggonane sumbere kejernian, jernih kalbu, jernih arwah, dari kotoran-kotoran yang dilakukan oleh jasad kita, oleh pikiran kita. Roh itu kan
berasal dari tempat yang suci. Quli ruh min amri rabbi, diciptakan oleh Allah. Roh itu ya makhluknya Allah. Roh itu ya termasuk suatu yang hadis, bukan suatu yang qadim. Karena mukal bagi Allah kok bisa dibagi-bagi. Seperti Nur Muhammad, itu ya suatu yang hadis, suatu yang baru. Yang qadim hanyalah Allah. Akan tetapi hakikatnya roh yang tahu hanya Allah. Uliru min amri rabbi. Manusia mempelajari tentang karakteristik roh, sifat-sifat roh. Agar apa? Agar bisa dijadikan sebagai pelajaran. Mulai dari yang al-jami ahli syurur, yang berpotensi kuat pada keburukan dan kejahatan, sehingga yang disebut dengan nafsu ammarah bisu, mari melakukan keburukan, kejahatan, sesal menyesali, akhirnya meningkat jadi lawamah, maidu mangklah-mangklah pada jiwanya sendiri. Mari demikian istiqomah ya, dengan rahmat Allah menjadi mulhamah, falhamaha fujuraha wa taqwa, diberi pencerahan oleh Allah. Iki lo yang tepat, itu lo yang gelap. Allah pasti memberikan semacam itu. Itu karakternya roh. Semuanya diberikan oleh Allah semacam itu. Tinggal ilham dari Allah tadi itu dilakukan apa enggak. Ya, jangankan dalam masalah agama, dalam masalah yang sangat penting, dalam keseharian aja kita sering diingatkan oleh Allah. Ketika mau bepergian, ya kan, diingatkan itu loh, dicangking, hendang disiapno, ya kan. Mari ngono diingatkan lurus nanti ae ya. Barang tekan tengah jalan wis nang rest area lali, ya kan, tadi sudah diingatkan. Itu kasih sayangnya Allah kepada manusia. Istiqomah ya, dalam menjalankan ilham ya, bimbingan tuntunane Allah, ketakwaan, akhirnya jadi mutmainah, dari jiwa yang tenang. Mari jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, jiwa yang radiyah, puas dengan apapun yang digariskan oleh Allah, akhirnya dijawab oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Itu sholat, fungsi daripada sholat. Ketika sholat itu dilakukan dengan adab tata krama, sehingga sholatnya sholat daim ya. Jadi sholat daim itu bukan berarti kok meninggalkan syariat, bukan. Menjalankan syariat derek solu kama ra'aitumuni usolli, tetap derek tuntunan Kanjeng Nabi secara zahir dan batin. Nggak hanya batinnya saja ya. Jadi dari paham-paham batinnya kalau secara umum, secara khusus ya kalau di Nusantara ya paham-paham eling, itu eling, jadi kejawen ya, itu meninggalkan syariat, hanya batin sholat daim, sholat langgeng. Jadi sholat daim itu artinya apa? Ya menjalankan sholat sesuai sholu kama ra'aitumuni usolli ya, terus dipenuhi dengan tata krama, etika, adab. Akhirnya setelah sholat hatinya tetap ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, membuahkan natijah ya, arwahnya jernih. Saking
khauf khosyahnya sampai semaput. Nah, nek kita ya masih belum sampai derajat semacam itu, ya minimal ono adzan dirungokno, diresapi, dihayati, dijawab, ya. Pekerjaan-pekerjaan lain mandek dulu. Mari adzan donga sholawat Allahumma robba hadhihi da'wati tamah, dengan harapan kelak di akhirat dapat syafaatil uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelas kita kelas yang ringan-ringan ae. Alima ngudaneni sapa Allah wujudadh-dhafi ing wujude apes mingka saking sira. Faqala lamaka ngidhekake sapa Allah a'dada ing pira-pira wilangane salat. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kelemahan, tidak berdayanya kita manusia. Sudah dalam cakupannya ilmu Allah. Sehingga cara hakikat Allah menyedikitkan tadinya 50 rakaat, ya, 50 waktu menjadi 5 waktu. Hakikatnya, syariatnya lewat proses dialog, musyawarah, rembukan antara baginda Habibillah Rasulullah Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Dan gak satu rembukan, bolak-balik hasil rembukan diaturkan pada Allah, ya, datang lagi ke Nabi Musa, disuruh mengusulkan lagi, terus akhirnya menjadi 5. Ketika 5 sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semuanya dalam cakupannya ilmu Allah. Nah, dialog tadi itu proses, ya, merupakan syariat yang harus dilakukan oleh manusia. Wa alimalan mau ngerti sapa Allah ihtiyajaka ing butuhe sira ila fadli maring anugrahi Allah. Fakasara moko ngake-ngakeake sapa Allah amdadaha ing pira-pira bantuane Allah, ya, ing pira-pira anugrahi Allah, bantuane Allah. Allah Maha tahu tentang kebutuhan kita, ya, hajatnya kita pada anugerahnya Allah. Sehingga Allah memperbanyak bantuannya pada kita, anugerahnya pada kita. Karena apa? Kita hajat sangat memerlukan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai dengan anugerahnya Allah, sholatnya, kebaikannya dilipat gandakan 10 kali, 100 kali, 700 kali, sampai kelipatan yang tidak bisa dihitung, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini karena hajatnya kita pada anugerahnya Allah, dan itu sudah dalam cakupannya ilmu Allah. Ilmunya Allah ilmu yang qadim, bukan seperti ilmunya manusia, ilmu yang hadis, yang baru, lahir nggak tahu, belajar akhirnya menjadi tahu. Itu ilmunya manusia, ilmu yang baru. Sedangkan ilmu Allah adalah ilmu yang qadim. Mata tolapta ing dalem kapan-kapan nyupre sira iwadon ing ganjaran upah an amalin saking amal tulipta kang den supre sira mata tolapta iwadon an amalin tulipta moko den supre sira. Jadi jawab, an amalin saking amal tulipta moko den supre sira biwujudi sidki kelawan wujude estu fihi ing dalem amal.
Wa yakfilan cukup, wa yakfilan nyukupi al muriba ing wong kang mamang apa wujudanu salamati wujute slamet ya ketika kita bisa melakukan aktivitas kebaikan, amal apa saja, kebaikan apa saja ya, terus kita kok nuntut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membalasnya, maka yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dituntut apa? Kesungguhan dalam beramal. Ya minimal ya bagi kelas kita yang imannya adem panas, minimal diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bonus pada diri kita. Kalau upah ya, pahala, ganjaran itu ya kelak di akhirat. Kalau di dunia ya bonus ya, jaza. Jadi jaza itu lebih umum, mencakup baik itu upah, pahala ya, ataupun tambahan-tambahan lainnya. Nah, kalau ajrun, ganjaran itu lebih khusus, tempatnya kelak di akhirat. Jaza ini lebih umum. Sehingga apa yang ada di dunia ini minimal itu diberi keselamatan oleh Allah sebagai bonus kepada kita, bukan kewajibannya Allah, karena anugerahnya Allah. La tadlub ojo nyupre sira iwadon ing ganti an amalin saking amal lasta kang ora ana sira lahu maring amal iku fa'ilan kang agawe ya. Yakfi nyukupi minal jazai saking piwales laka maring sira alal amali ngatasé amal apa angkana yen to ana sapa Allah lahu maring amal iku qabilan wong kang trima ya. Itu kita dituntun untuk mendidik rohani kita agar tidak nuntut Allah ya, dari amal kebaikan yang kita lakukan, yang hakikatnya kita itu tidak melakukan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan manusia, Allah juga menciptakan apa saja yang dilakukan oleh manusia. Jadi yang dilakukan oleh manusia, kita pagi hari ini ngaji, nulis, matanya melihat, membaca angan-angan, itu kan aktivitas kegiatan, itu juga ciptaane Allah, itu hakikate perbuatan Allah ya. Zahire aktivitasnya manusia, hakikate perbuatane Allah. An amalin lastalahu fa'ilan. Jadi hakikat kebaikan yang kita lakukan itu hakikatnya perbuatane Allah. Mulane gak usah nuntut, gak usah nuntut pada Allah, apalagi sampai keluar keperucut. Ya apa Allah itu gak adil, mama. Wong sudah sholat tekun kok ekonomine masih seret. Lah itu saking bodohnya manusia. Bodoh, hakikat perbuatan manusia adalah hakikatnya yang berbuat Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Cukup bagi kita diterima oleh Allah aja itu sudah suatu yang istimewa. Nggak usah nunggu balasan, nggak usah nunggu surga. Minta diterima, bisa diterima oleh Allah kebaikannya, ini adalah suatu yang balasan yang luar biasa dari Allah. Sehingga yang diminta agar diterima amalnya, diridhoi oleh Allah,
nggak usah minta ini, minta itu dan sebagainya. Idza aroda, itu apa, tahsilul kamalat ya. Jadi dimensi tasawuf itu dalam koridor untuk menghasilkan kesempurnaan sehingga dipenuhi dengan tata krama. Masya minta surga ya juga nggak keliru, tetap dapat pahala oleh Allah ya, nggak keliru. Cuma dalam dimensi tahsilul kamalat itu kurang sempurna atau kurang tata krama bersama dengan Allah, terhadap Allah. In aroda lamun ngarepake ya padha karo maca Yasin, maca solawat Husainiyah, solawat Nariyah, napa awakmu maca iku biar utangnya ndang lunas, mama ya kan, biar cepet ini cepet itu gak apa-apa ya, tetap dapat pahala ketika niatnya itu ya. Cuma tadi itu berarti kita itu belum bisa tata krama. Tata kramanya apa ya, dalam menjalankan sholawat ya nderek ngawula bekti kepada Allah, imtisalul awamir, nderek perintah Allah ya, dan seterusnya. Adapun hajat keperluannya sebagai apa, tambahan donga, bukan karena tujuan, jangan dijadikan tujuan. Idza arada ing dalem nalikane ngarepake sapa Allah ayudhira ing yen to mujudake sapa Allah, nampakake maksudnya mewujudkan sapa Allah fadlahu ing anugrahe Allah alaika ing atase sira, khalaqa moko ndadekake sapa Allah ing fadlahu fika ing dalem sira, wa nasabalan bangsaake sapa Allah ing fadlah ilaika maring sira, ketika Allah menghendaki untuk mengkonkretkan, mewujudkan anugerahnya pada kalian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kelebihan-kelebihan anugerah itu yang ada pada diri kalian dan dibangsakan pada kalian, meskipun hakikatnya itu adalah milik Allah, hakikatnya perbuatannya Allah, sehingga apa, diterima oleh masyarakat dan sebagainya. Ini merupakan anugerahnya Allah, hakikatnya bukan prestasinya manusia. Wa la nihayata, ora ono katok iku maujud lima dzamika maring piro-piro maring piro-piro nggon pencacat sira, nggon den paidu dicacat ya. La nihayata, ora ana katok iku maujud limadza mika maring pira-pira nggon cacat sira, nggon den paidu sira, in arja akalamun balekake sapa Allah ing sira ilaika maring awak sira ya. Jadi kalau Allah mengembalikan ya, diri kita pada diri kita, maka apa? Karena manusia, diri kita itu penuh dengan kekurangan, maka yang ada apa ya, kecacatan, kurang ini kurang itu kalau dikembalikan pada diri kita. Beda kalau dikembalikan pada luas dan agungnya rahmat Allah, yang ada ya pujian, kebaikan. Wala tafrogulan ora suwung opo madaihuka piro-piro pengalem siro, in adharo lamun mujudake sopo Allah judaka ing lumane Allah alaika ing atase siro ya. Idza aradallahu ihanata abdin
wa idlalahu raddau ila nafsihi wa hawahu. Ya. Jadi artinya kalau Allah menghendaki kehinaan pada seseorang, maka Allah mengembalikan orang itu bersandar pada nafsunya dan mengikuti hawa nafsunya, sehingga seakan-akan punya kemampuan ini, kemampuan itu. Akhirnya barang terlaksana penuh dengan kekurangan. Karena sedikit pun orang tadi tidak bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika Allah menghendaki ya pada pujian-pujian, kebaikan-kebaikan pada seorang, maka apa? Orang tadi itu dalam menjalankan rencananya, planningnya, cita-citanya disandarkan, sumeleh, bersandar pada luas dan agungnya rahmatnya Allah, sehingga berjalan dengan baik, dengan sempurna. Itu semuanya kehendaknya Allah. La nihayata limadamika in arja'aka ilaika wala tafrohu madaihuka in adharo judahu alaika. Ini kan juz yang pertama, separuh juz yang pertama ya. Nah, ada kaitannya dengan, kalau dalam ilmu Al-Quran itu ada munasabah dengan min alamatil iktimat alal amal nuksonu roja inda wujudis zalal, dalam warna yang berbeda, ala nau yang berbeda ya. Jadi Allah ketika menghendaki kehinaan pada seorang ya, maka orang tadi itu dikembalikan oleh Allah tumpuannya pada dirinya, pada kemampuan dirinya, dan selalu mengikuti hawa nafsunya. Sehingga seakan-akan suatu yang luar biasa, padahal semuanya hanya impian fata morgana. Akhirnya jatuh, banyak kekurangannya, banyak cacatnya. Sebaliknya, kalau Allah ingin menghendaki kemuliaan pada seorang, maka tumpuan orang tadi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bertumpu, bersandar pada kelumanan Allah ya, pada limpahan rahmat Allah yang agung dan besar, syuhudul minnah ya. Selalu berharap pada luas dan agungnya rahmatnya Allah. Itu ketika dikehendaki kesuksesan pada diri seseorang. Ya Allah ya Karim, kun ono sira bi ausofi rububiyatika, kelawan pira-pira sifate kepengeranane Allah, iku muta'alikon wong kang gumantung, wa bi ausofi ubudiyatika, lan kelawan pira-pira sifate ngawula bekti sira maring Allah, iku mutahakkikon wong kang mbuktekake ya sifat-sifat ketuhanan, sifat mulia, sifat agung, kaya, kuasa, ilmu, sombong, itu sifatnya Allah, sifat-sifat ketuhanan. Sifat-sifat menghamba ubudiyah ngawula bekti, hina, fakir, memerlukan Allah, tergantung pada Allah, adzul lemah ya, enggak berdaya, bodoh, dan lain sebagainya dari sifat-sifat kekurangan yang layak, yang pantas bagi seorang hambanya Allah. Lah bagaimana cara
ta'aluk muta'alikon bi ausofi rububiyatihi. Bagaimana caranya? Ya kita selalu iltija, ya, bersandar dalam segala urusan, baik besar maupun kecil, baik lahir maupun batin, selalu kita larikan dan kita sandarkan pada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya muta'alikon birububiyatihi. Sehingga nanti apa? Kita bisa otomatis kalau bersandar pada limpahan rahmat Allah muta'alikon bi ausofi rububiyatihi, maka cara otomatis kita akan bisa membuktikan sifat hamba kita kepada Allah. Ngawula bektinya akan terwujud. Karena orang yang totalitas bersandar mengungsi fafiru ilallah, mengungsi hanya kepada Allah, apa? Orang yang sudah bisa menyadari dirinya lemah, dirinya bodoh, dirinya nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa. Ini kan namanya membuktikan, mewujudkan ausofi ubudiyatika. Akhirnya dilarikan kepada muta'alikon bi ausofi rububiyatika. Jadi ini semakna dengan hadis man arofa nafsah arofa robbah, dalam redaksi yang berbeda, ya. Jadi itu apa, tata cara ta'aluk dengan sifat-sifat ketuhanan, ya. Tata cara membuktikan sifat-sifat ngawula bekti. Karena ini ada dua hal yang berlawanan. Ketika merasa hina diri kita, maka nanti akan muncul yang mulia hanyalah Allah. Ketika diri kita merasa bodoh, maka yang maha mengetahui hanyalah Allah. Man arofa nafsah faqad arofa robbah. Ketika bisa mutahakkik bi ausofil ubudiyah, maka akan muta'alikon bi ausofi rububiyah. Jadi itu merupakan sistem sunatullah yang sudah ditata oleh Allah. Kalau mewujudkan ausof fil ubudiyah, maka secara otomatis akan terwujud muta'alik bi ausofi rububiyah. Sehingga maha suci Allah, zat yang menjadikan, ya, suatu pada lawannya, menjadikan kesadaran kebodohan diri kita akan menemukan maha taunya Allah, ya. Mata walhasil mana aka antadaiya malaisa laka mimma walil mahlukin afayubihu laka antadaiya wasfahuwa wa rabbul alamin. Mana aka wallahu alam biswab wa ilail marji'u wal ma'ab. Alhamdulillahi rabbil alamin.